Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Marlin Heli, mahasiswa program studi pendidikan fisika dengan nomor induk mahasiswa 2301050040. Di sini saya akan membahas soal fisika statistik, di mana pada soal yang pertama berbunyi sebuah sistem terdiri dari 15 partikel yang dapat diputar dalam 3 posisi berbeda. Hitunglah jumlah cara berbeda untuk menyusun posisi partikel-partikel tersebut. Di sini kita menggunakan rumus permutasi dengan pengulangan, di mana jumlah partikel yang tersedia itu ada 15 dan jumlah posisi yang dapat dipilih untuk setiap satu partikel itu ada 3. Nah, jumlah cara berbeda untuk menyusun posisi partikel-partikel tersebut kita bisa menggunakan rumus GS dipangkatkan NS, di mana 3 pangkat 15 hasilnya adalah 14.348.907 cara berbeda untuk menyusun posisi partikel-partikel tersebut. Selanjutnya, pada nomor 2 berbunyi, hitunglah nilai dari 2 log 50 ditambah 2 log 8 dikurang 2 log 100. Di sini kita menggunakan sifat logaritma. Kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu penjumlahan. Sehingga kita masukkan untuk sifat logaritma dari penjumlahan, yaitu A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Di sini syarat kita bisa menjumlahkan atau menggunakan sifat logaritma itu adalah A-nya harus bernilai sama. Di sini A-nya itu 2, maka kita langsung saja masukkan angkanya 2 log 50 ditambah 2 log 8 sama dengan 2 log 50 dikali 8. Hasil dari 50 dikali 8 itu adalah 400, maka hasilnya adalah 2 log 400. Selanjutnya, setelah mendapatkan hasil dari penjumlahan, kita masukkan, kita kurangkan dengan 2 log 100. Nah, pada sifat logaritma pada pengurangan, di sini A log B dikurang A log C sama dengan A log B dibagi C. Kita tinggal masukkan angka 2 log 400 dikurang 2 log 100 sama dengan 2 log 400 dibagi dengan 100. 400 dibagi dengan 100 hasilnya 4, maka hasilnya 2 log 4. Setelah mendapatkan hasil dari pengurangan, kita bisa langsung pakai ini nilai yang sudah didapatkan, atau bisa kita langsung sederhanakan dengan identitas logaritma yang sudah kita ketahui, yaitu A log C sama dengan B, di mana A dipangkatkan B sama dengan C. Nah, di sini 2 log 4, maka 2 dipangkatkan berapa? Hasilnya 4. Maka 2 dipangkatkan 2 hasilnya 4, sehingga 2 log 4 hasilnya adalah 2. Jadi nilai dari 2 log 50 ditambah 2 log 8 dikurang dengan 2 log 100 adalah 2. Lanjutkan pada nomor ketiga, yang dimana bunyinya, jelaskan perbedaan antara statistik Maxwell-Boltzmann dengan statistik lainnya. Bagaimana hubungan statistik-statistik tersebut dengan keterbedaan dari partikel-partikel identik. Nah, di sini perbedaan statistik Maxwell-Boltzmann dengan statistik lainnya, di mana pada statistik Maxwell-Boltzmann diperuntukkan untuk partikel klasik, yang contohnya itu atom, molekul gas, yang dimana masanya di atas elektron. Nah, di sini pada
pada statistik Maxwell-Boltzmann, partikelnya itu dapat menempati keadaan energi yang sama. Kemudian Bose-Einstein, di mana diperuntukkan untuk partikel kuantum yang spinnya kelipatan bulat. Contohnya 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, di sini pada statistik Bose-Einstein tidak memenuhi prinsip larangan Pauli, di mana prinsip larangan Pauli itu menyatakan bahwa satu tingkat energi dapat diisi dua partikel asalkan partikel tersebut ada spin up dan spin down. Nah, di sini di mana pada statistik Bose-Einstein partikel dapat dikumpulkan dalam keadaan energi yang sama. Selanjutnya pada statistik Fermi-Dirac, di mana diperuntukkan untuk partikel kuantum yang spinnya setengah bulat atau kelipatan ganjil. Nah, di sini statistik Fermi-Dirac memenuhi prinsip larangan Pauli dan juga partikelnya mengalami interaksi. Nah, hubungan statistik-statistik tersebut dengan keterbedaan dari partikel-partikel identik, di mana pada klasik dan kuantum pada Maxwell-Boltzmann berlaku untuk partikel klasik yang dapat dibedakan, sedangkan Bose-Einstein dan Fermi-Dirac itu berlaku untuk partikel identik pada kuantum. Nah, di sini pada identitas partikel, partikel yang identik dapat membedakan satu dari yang lain yang mempengaruhi cara menghitung probabilitas distribusi energi. Di sini hubungan ini penting karena sifat partikel menentukan kapan statistik mana yang digunakan. Misalnya pada partikel identik dan efek kuantum lemah, kita bisa menggunakan statistik Maxwell-Boltzmann, sedangkan jika identik dan spinnya bulat, kita bisa menggunakan Bose-Einstein, dan jika spinnya setengah bulat, kita bisa menggunakan Fermi-Dirac. Nomor yang selanjutnya yaitu nomor 4, dengan bunyi dari persamaan distribusi Maxwell-Boltzmann, Ns sama dengan Gs eksponensial alfa tambah beta Es, di mana yang untuk pertamanya itu, susunan pertamanya itu jelaskan apa yang direpresentasikan oleh Ns, Gs, dan Es. Nah, di sini Ns merupakan jumlah sistem partikel yang menempati tingkat energi dalam assembly. Kemudian Gs itu jumlah keadaan yang identik setiap tingkat energi dalam assembly, dan Es merupakan energi dari setiap assembly. Selanjutnya untuk pada bagian kedua itu kita disuruh untuk membuktikan bahwa parameter beta harus berharga negatif. Di sini tidak ada partikel yang mempunyai energi tak hingga, di mana pada Maxwell-Boltzmann itu energi itu mulai dari 0 menuju tak hingga, tetapi tidak ada energi partikel yang tak hingga. Yang ada hanya mendekati atau menuju tak hingga. Jadi tidak ada partikel yang mempunyai energi tak hingga, sehingga bisa dikatakan bahwa jumlah partikel yang mempunyai energi tak hingga adalah 0. Nah, misalkan kita aplikasikan kalimat tersebut ke persamaan Ns sama dengan Gs eksponensial alfa ditambah beta kali Es, maka untuk Es-nya ini kita ganti ke tak hingga, maka Ns-nya itu adalah 0, di mana 0 sama dengan Gs eksponensial alfa dikali eksponensial beta tak hingga. Jadi dari persamaan ini, misalnya jika beta merupakan besaran yang bernilai positif, maka eksponensial tak hingga nilainya tak hingga. Di mana tak hingga jika dikalikan berapapun, kalau betanya bernilai positif, maka hasilnya tetap tak hingga. Maka eksponensial tak hingga sama dengan tak hingga. Sehingga yang kita tulis di sini adalah 0, bukan 0 lagi, tapi tak hingga. Kalau misalkan betanya
bernilai negatif, maka eksponensial negatif beta dikalikan tahingga menjadi eksponensial negatif tahingga, sehingga nilainya 1 per eksponensial tahingga sama dengan 1 per tahingga hasilnya adalah 0. Jadi solusi dari persamaan ini untuk kondisi ini mengharuskan nilai beta berharga negatif. Untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 5, di mana bunyinya sebuah assembly mengandung n sistem, ada berapa koordinat fasa yang diperlukan untuk menggambar assembly tersebut. Di sini pada ruang fasa yaitu ruang spasial diwakili oleh beberapa koordinat, di mana ada koordinat ruang yaitu diwakili 3 koordinat yaitu X, Y, dan Z yang merupakan koordinat untuk ruang spasial yang menyatakan posisi. Selanjutnya pada ruang fasa juga partikel bisa bergerak sehingga adanya momentum, maka ruang di mana partikel bisa bergerak itu yaitu ruang momentum diwakili oleh 3 koordinat yaitu Px, Py, dan Pz, sehingga ruang fasa yang diperlukan untuk menggambar assembly tersebut adalah ruang spasial atau ruang yang menyatakan posisi yaitu X, Y, dan Z ditambah dengan ruang momentum dari partikel yang bergerak yaitu Px, Py, dan Pz menghasilkan 6n, sehingga ada 6n koordinat ruang fasa yang diperlukan untuk menggambar assembly. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.